Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Bapak Muhammad Saiful Bahri PhD APT dari Universitas Ahmad Dahlan beserta rombongan. Kami ucapkan selamat datang kembali Bapak di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Kampus Banua kebanggaan kita semua. Yang kami hormati Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Humas dan Kerjasama Ibu Dwi Novi Yolanda SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Bagian Dekan Fakultas, Koordinator Program Studi, serta peserta kuliah tamu yang telah berhadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita dapat dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsyubhanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cinta
cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan kepada Ibu Silviana Ila Masruro SPD MT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat datang. Yang terhormat Bapak Saiful, selamat datang kembali. Ketemu saya lagi ya Pak. Waktu itu masih baru jadi dekan saya Pak. Yang terhormat Ibu Kabiro, Kapak, sama mahasiswa sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di kuliah tamu. Mohon maaf Pak, ini kami jadikan kuliah tamu akhirnya. Baik, saya nggak terlalu panjang karena memang Bapak juga mau menyampaikan ada oleh-oleh dari Ahmad Dahlan untuk mahasiswa sekalian. Baik, terima kasih Bapak, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Silviana Ila Masrurah SPD MT yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan yang hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Samsul Bahri PhD APT. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Kabiro, yang saya hormati Bapak Mudi Humas, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswaku yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini saya datang lagi yang kedua kalinya ini. Yang pertama itu tahun berapa ya? Nggak lupa, 2024 ini ya. Setelah Covid. Oh 25 awal ya, 25 awal. 25 awal waktu itu saya datang dengan Bu Sri Haryanti Semarang ya asesornya. Ya, alhamdulillah kok bisa datang lagi di UNO. Sebenarnya saya sering komunikasi dengan Bu Warek, masih Bu Warek nggak ya, Bu Herita? Ya, terkait bagaimana agar UNO bisa jauh berkembang seperti teman-temannya yang lain seperti Stikasisvi, Borles, Sari Mulia, dan yang lain. Padahal UNO kan udah lama itu ya. Ya memang perlu kerja keras ya. Farmasi ini sebetulnya peluangnya banyak ya, peluangnya besar dan masa depan farmasi cerah sebetulnya. Ya. Ya, ini mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan
bidang penelitian saya, kompetensi saya, dan kebetulan saya punya beberapa produk yang saya buat, saya produksi, yang saya berikan untuk pasien-pasien saya. Ya. Kemudian itu langsung saja Ibu ya, karena saya jam 3 saya harus berangkat ke bandara. Boleh saya izin berdiri ya? Saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan obat bahan alam dan pada penyakit degeneratif. Ya. Ini saya akan bercerita. Saya kebetulan punya mahasiswa bimbingan. Sebenarnya di Banjarnegara ada. Dia punya klinik di sini dan apotek. Mbak Nova Anggraini itu tesisnya tentang gastroprotektor, ya, gastroprotektor. Terus kemudian Mbak Rahmayani Mahfiroh di Batu Licin itu tesisnya tentang hipertensi dari Mangga Kasturi. Dia pegawai puskesmas. Puskesmas Batu Licin ya. Terus kemudian bimbingan saya lagi yang orang Samarinda tapi kemudian keterima di Stikesiswi sini. Dulu kuliahnya S1-nya Unisma Malang, Universitas Islam Negeri Malang, terus kemudian lulus. Penelitiannya tentang hipertensi sungkai. Dan kebetulan riset saya yang lagi berjalan ini terkait dengan hipertensi dari bahan alam. Yang lagi saya dapatkan hibah adalah Bangun Dayak. Ya, Bangun Dayak untuk obat hipertensi dan untuk hiperlipidemia. Jadi kolesterol, trigliserida, alhamdulillah bagus banget. Bagus banget hasilnya. Ya. Nah ini saya akan mencoba next. Nah, apa itu penyakit degeneratif ya? Sebenarnya penyakit degeneratif ini adalah penyakit karena penurunan fungsi, ya, fungsi organ. Ya. Seiring dengan bertambahnya usia, fungsi organ-organ kita itu akan mengalami penurunan. Tapi penurunan itu bisa orang per orang lain-lain. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena biasanya kaitannya dengan lifestyle-nya, gaya hidupnya. Gaya hidupnya. Nah itu nanti pencegahannya bisa dari gaya hidup maupun bisa dari pemberian herbal-herbal. Ya. Penyakit degeneratif ini tidak menular ya, karena dipengaruhi oleh gaya hidup, genetik dan lingkungan. Ya. Nah, gimana gaya hidupnya? Nah, gimana makannya? Makanan yang junk food, ya. Setiap hari makan nasi padang yang santan sehari 3 kali. Ya pantas kalau kolesterolnya tinggi. Terus kemudian sukanya makan ikan yang asin-asin atau makanan yang asin-asin. Kalau ikan asin kalau di bahasanya Kalimantan Selatan apa? Ikan apa? Ya Pak kari. Ya, ikan kering gitu ya. Itu yang banyak dijual di toko oleh-oleh kan kering gitu ya. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Tapi kalau kebanyakan itu nanti garam ini nanti akan bisa menyebabkan naiknya tekanan darah. Kebetulan penelitian saya hipertensi itu tikusnya itu saya berikan garam dosis tinggi sehingga hipertensi. Ya. Ada yang saya berikan cukup garam saja, ada yang saya berikan minyak jelantah. Ya, minyak jelantah yang tahu minyak jelantah ya? Minyak jelantah itu minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali itu ternyata mempercepat kenaikan tekanan darah sama sumber radikal bebas.
Kalau sumber radikal bebas secara otomatis kan itu adalah trigger ya, munculnya berbagai macam penyakit ya. Gitu. Next ya. Maka apa penyakit degeneratif terjadi? Yang pertama itu kan ada faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Ya, faktor yang tidak diubah ini usia. Secara otomatis nih ya, seperti saya ini, saya udah kepala 5 mau kepala 6. Fungsi organ saya udah mengalami penurunan. Beda dengan adik-adik yang masih muda-muda ini. Ya, cuma muda-muda. Dulu zaman saya kuliah kayak gini nih ya, tidur jam 2 masih kuat ya. Sekarang tidur jam 12:30, besoknya harus habis subuh nambah tidur. Kalau enggak ya saat ngajar itu mesti ngantuk-ngantukan tuh. Itu faktor U itu tidak bisa dihindari ya, faktor U ya. Karena memang penurunan itu tadi fungsi tubuh. Yang asalnya mata tanpa kacamata ini. Kemudian udah mulai muncul sedikit katarak ya. Dulu sebelumnya enggak pernah hipertensi, kadar gula sebenarnya sebelumnya normal, sudah mulai tinggi. Ya, ini sesuatu yang memang akan terjadi. Yang kedua faktor genetika. Ada beberapa penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi. Itu kalau orang tuanya diabetes itu kita mesti harus hati-hati. Karena akan menurunkan pada anak-anaknya. Faktor risikonya menjadi jauh lebih besar. Gaya hidupnya harus mulai diperhatikan. Kemudian jenis kelamin, ya, ada yang laki-laki sama yang perempuan, gitu ya. Berapa penyakit yang lebih rentan, ya. Kemudian faktor yang dapat diubah, gaya hidup, ya. Seperti pola makan tidak sehat. Pola makan tidak sehat tadi itu, nasi Padang terus nih. Enak ya Pak nasi Padang, ya memang enak. Ya. Diterus-terus jadi nggak enak. Iya kan? Kalau kita terus-teruskan jadi nggak enak itu maksud. Kurang aktivitas fisik, ya, kurang aktivitas fisik. Nah ini mestinya kita harus menjaga aktivitas fisik sehari itu kalau bisa jalan, ya. Jalan minimal 30 menit. Itu nanti betul tuh, saya sudah mempraktekkan itu, ya. Jalan kaki sehari 45 menit sampai 1 jam. Kadar gula darah saya itu bisa normal, terus kemudian tensi saya itu bisa stabil. Sampai dokternya, Bapak udah bagus ini Pak, Bapak dijaga terus ini. Kan setiap kali saya kontrol per bulan gitu ya. Karena udah hipertensi, saya pakai amlodipin sama kandesartan. Bapak sebenarnya cukup amlodipin saja ini. Terus gulanya ini termasuk gula yang bisa boleh remisi. Sebenarnya remisi itu lepas obat bisa. Jadi diabetes itu sebetulnya bisa lepas obat. Tapi remisi pun bisa dengan obat, dengan menjaga agar tiba-tiba terjadi lonjakan. Kemudian masih belum Pak. Kembali lagi tadi. Nih, yang berikutnya adalah kebiasaan merokok dan kemudian minum alkohol. Karena kenapa mereka merokok dan minum alkohol? Karena mereka akan menekan enzim-enzim metabolisme yang ada di hepar, ada di hati. Hati kita itu sebenarnya tempat di mana pusat metabolisme. 99% metabolisme obat, ya, senyawa-senyawa beracun itu ada di hepar, ada di hati. Ya. Yang lain memang bisa, tapi kebanyakan adalah di hati. Maka jagalah hati kita. Itu kalau secara
fisik ya, secara jasmani. Jagalah hati kita. Kalau pingin sehat itu jagalah hati kita. Betul kan ya? Kalau kita orang-orang NU, orang-orang ya, aswaja itu ya, spiritualnya kan menjaganya lewat zikrullah kan ya, ingin dengan zikir ya, dan selalu melazimkan ya zikir ba'da sholat atau di waktu-waktu kosong gitu zikir. Itu kan membersihkan hati. Inna fil jasadi mudghatan ya. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah ya. Jika segumpal darah itu baik ya, faida fasadat faida solahat kuli ala wa ya'al qalbu bukan. Itu kalau dari sisi rohani, pembersihan hati itu kan lewat melalui zikrullah itu. Tapi kalau kita bicara dengan ilmu farmasi, pembersihan hati dan lewat untuk menjaga agar enzim-enzim metabolisme yang ada di hepar, yang ada di hati agar tetap jumlahnya banyak ya, kualitasnya baik, itu mencegah ya mengkonsumsi ya seperti alkohol ya, narkoba, merokok ya. Itu nanti akan menyebabkan fungsi hati itu menjadi maksimal. Ya. Jadi zaman dulu kalau kita manai, kalau dari ilmu farmasi, hadis Nabi itu benar kan, bahwa sesungguhnya di dalam darah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah keseluruhan. Jika segumpal darah itu rusak, rusaklah tubuh. Kalau hati itu rusak, kita akan muncul berbagai macam penyakit. Senyawa-senyawa toksik yang akan masuk ke dalam tubuh yang mestinya dirombak oleh hepar karena enzim metabolisme banyak, menjadi dengan leluasannya ya, tersebar ke seluruh tubuh. Misal radikal bebas ya, bisa masuk ke ginjal, maka ginjalnya rusak. Ya. Radikal bebas masuk ke otak, ya, otak kita rusak, menjadi lebih mudah pikun, lebih cepat pikun gitu, ya. Nah disinilah ya, sebetulnya Nabi padahal nggak pernah belajar farmasi kan ya, tapi dia sudah bisa memberikan pengetahuan, dia berikan pengetahuan laduni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui yang akan terjadi ya, jauh sebelum masanya. Tapi bagi kita lewat ini. Kemudian stres dan obesitas ya, jangan terlalu stres, karena stres itu nanti juga menyebabkan imunitas tubuh kita turun ya. Selain imunitas tubuh kita turun, juga menyebabkan enzim-enzim metabolisme tadi berkurang kualitasnya. Terus yang berikutnya obesitas, kelebihan berat badan. Bagi Bapak Ibu yang obesitas seperti saya ini harus mulai betul menjaga, karena ya parameter ya, fungsi-fungsi tubuh kita nanti betul-betul menjadi tidak maksimal. Ya. Next. Nah ini beberapa penyakit nih yang nanti kalau kita tidak menjaga, ini penyakit-penyakit degeneratif, penyakit kardiovaskuler, jantung, hipertensi, ya penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan pembuluh darah, kemudian penyakit gangguan metabolisme ya, bisa diabetes mellitus, ya, kemudian hiperurismia, ya, kemudian bisa penyakit tadi hiperlipidemia, ya, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, ya. Penyakit-penyakit yang akan muncul ya manakala kita ya tidak menjaga. Istilahnya tua sebelum waktunya. Tua sebelum waktunya. Ya. Kemudian penyakit neurogeneratif seperti saraf, otak, itu tadi yang bisa menyebabkan Alzheimer dan demensia. Ada banyak kan ya. Si X itu habis pensiun kok langsung pikun.
Si Y itu habis pensiun kok belum nggak pikun. Itu karena ya dari kondisi tubuhnya ya enggak. Dan itu bisa dicegah. Ya. Kalau itu tadi, ya, faktor yang bisa diubah tadi gaya hidup, aktivitas olahraga, makan, ya. Nah, kemudian penyakit degeneratif pada mata dan organ lain. Mata yang adalah kan orang tua yang sampai umur menjelang ajalnya 80-an nggak pakai kacamata. Ada yang pada usia 56 kayak saya ini udah mulai muncul katarak. Saya katarak, saya udah mulai katarak tipis, tapi alhamdulillah kalau dokter bilang Bapak nggak apa-apa, dijaga pola makan sama ya agar kadar gula darahnya Bapak jaga saya enggak, jangan sampai diabetes ya, nggak akan berkembang. Nah, dari mana ya? Itu kalau dari lifestyle lah, di gaya hidup ya. Ya kalau orang-orang dulu, orang-orang di lingkungan santri ya, di pesantren itu kan riadoh ya, tirakat itu nanti menjaga tubuh ya jasmani rohani, akhirnya akan, apalagi kalau mau puasa ya, diabetes itu loh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya diabetes ya, Bapak Ibu kalau mau puasa itu nanti HbA1c-nya, parameter untuk mengukur ya, mengukur bahwa dia diabetes atau tidak, ya, yang paling tepat itu HbA1c, hemoglobin terglikosilasi. Bapak Ibu dengan puasa Daud itu diabetes akan sembuh. Apalagi kalau Bapak Ibu mau sering puasa, nggak usah Daud ya, puasa sering puasa, tapi sahurnya nggak usah sahurnya cukup minum air putih. Saya sering Bu, saya sekarang sering puasa gitu, jadi puasanya saya nggak puasa, nggak sahur, nggak makan. Saya cukup biasanya paling 1 butir kurma atau minum air putih. Ya, makan terakhir biasanya jam-jam 10 malam, itu pun paling ngemil buah atau ngemil apa gitu. Itu HbA1c saya pernah 6,7 ya. Kemudian saya menerapkan itu ya. Diabetes itu 6,5 sampai di atas 6,5 diabetes. Saya menerapkan puasa yang tanpa sahur ya. Tanpa sahur. Itu kan puasa tanpa sahur itu kan sama persis yang dikatakan intermittent fasting kan. Ya, kalau orang sekarang yang kan saya intermittent fasting. Loh, kalau bagi orang Islam rugi loh intermittent fasting. Ya, intermittent fasting dia nggak dapat pahala puasa kok ya. Ya. Tapi kalau kita puasa tanpa sahur ya, kita dapat pahala puasa, kita bisa membersihkan tubuh kita seperti HbA1c. HbA1c saya kemudian menjadi 5,5. Makanya dokter waktu itu, Bapak udah nggak butuh udah sembuh sebetulnya. Tinggal Bapak lifestyle-nya Bapak olahraga, ya, sering puasa atau sembuh. Jadi beberapa penyakit ya, hipertensi, diabetes ya, itu kalau kita mulai menerapkan gaya hidup ya, yang dicontohkan oleh Nabi, itu kita akan kembali normal. Kalau bisa puasa Daud. Kalau nggak bisa puasa Daud, ya, puasa Senin Kemis tambah puasa, tambah olahraga. Yang paling bagus memang itu tadi, puasa yang cukup ya, sahurnya hanya 1 butir kurma atau minum air putih. Wah nggak kuat Pak, coba aja, pasti kuat. Ya hadis Nabi kan bener ya, berpuasalah kamu agar kamu sehat kan ya. Iya kan? Yang dipraktekkan coba, dipraktekkan. Dan nanti kamu Bapak Ibu nanti nggak akan banyak macam-macam mengkonsumsi obat ya, kalau Bapak Ibu mau itu. Next ya. Terus, nah ini kita udah mulai bicara herbalnya. Ini kebetulan saya bikin produk nih, bikin black garlic. Ada Bapak Ibu tahu black garlic? Bawang hitam. Dari mana bawang hitam?
dari bawang tunggal atau bawang lanang, ya, bawang tunggal atau bawang lanang. Ini, ya, bawang tunggal atau bawang lanang. Ini mudah bikinnya, mudah banget nih. Ya. Saya aja bisa, pasti Bapak Ibu juga bisa. Bapak Ibu punya magicom kan? Bapak Ibu punya magicom, membuatnya dari magicom. Ya. Magicom hanya di, itu kan ada cook sama worm. Kalau di cekleki itu kan cook untuk menanak nasi. Kalau bikin bawang black garlic itu worm, nggak usah dicekleki. Worm. Ya, saya melakukan penelitian, ya, magicomnya itu ada merek Philip, Yongma, kemudian Cosmos, ya, kemudian Miyako. Saya lakukan penelitian itu. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk menghasilkan bawang putih yang kalau diuji hedonik, uji untuk penerimaan konsumen itu lebih enak, yang cocok dan berkhasiat. Itu ternyata saya ketemu saya sebutkan merek ya, yang saya pakai itu. Mereknya Miyako. Waktunya berapa? Waktu itu saya uji 10 hari, 12 hari, 15 hari, 17 hari, 20 hari, ya, sampai 28 hari. Itu saya uji semua berbagai merek. Ternyata 12 hari. 12 hari udah jadi. Ya. 12 hari udah jadi enak. Yang asalnya pedas, getir, ya, itu jadi rasanya manis. Rasanya manis. Ya. Next. Ya. Terus aja datanya apa-apa. Terus next ya. Kenapa ya? Kenapa bawang black garlic itu bisa berkhasiat? Karena kandungan S-alilcysteinnya, senyawa S-alilcystein itu senyawa yang terkandung di organosulfur yang ada di bawang itu dengan difermentasi panas itu bisa menyebabkan kandungan S-alilcystein itu menjadi jauh lebih banyak daripada kalau yang tidak difermentasi. Ya, itu. Next, saya nanti ada terus nih. Nah, ya, ini data penelitian saya. Ya, data penelitian saya kebetulan ya, saya punya dana hibah internal itu ya. Saya melakukan penelitian. Saya kerjasama dengan mahasiswa saya yang dari yang Stikes ISP itu, sama saya jadikan skripsi mahasiswa saya. Ini yang diuji tekanan darah ini ya, tekanan darah. Tekanan darahnya turun, tekanan darahnya turun. Ya. Tekanan sistol diastolnya itu turun. Ya. Dari testimoni pasien-pasien saya yang membeli produk saya itu hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol. Itu. Ya, kolesterol. Dan setelah saya lakukan uji lab untuk pakai hewan uji secara in vivo pakai tikus, itu memang benar-benar turun. Memang benar-benar turun tuh. Ya. Tuh, ya, sistol diastolnya. Itu diastol ya. Turun semuanya. Ya. Dengan kaptopril hampir sama, berbeda bermakna. Ya. Kalau kita secara statistik tidak berbeda bermakna. Next, itu yang ya. Ini bagaimana mekanisme? Ternyata mekanismenya adalah meningkatkan kadar NO, nitric oxide. Senyawa nitric oxide ini sifatnya adalah vasodilator, membuat melebarnya pembuluh darah. Dengan melebarnya pembuluh darah, secara otomatis tekanan darahnya menurun. Ya. Pemberian garam dosis tinggi itu menyebabkan vasokonstriksi, menyempitnya tekanan darah. Ya, tekanan darah menjadi meningkat. Tapi dengan adanya pemberian black garlic itu bisa ya, meningkat NO-nya, kemudian akhirnya menjadi vasodilatasi. Ya, itu. Next. Ya.
Nah ini gula darah, diabetes ya. Diabetes ini saya suntik, tikus saya suntik aloksan. Aloksan itu menyebabkan rusaknya pankreas. Padahal kita tahu kalau pankreas rusak, pasti sel beta pankreas juga rusak. Sehingga insulinnya, produksi insulin menjadi terganggu. Tapi dengan pemberian black garlic ini, ya, ternyata ya, bisa menyebabkan kadar gula darah menurun. Dan itu sesuai dengan testimoni pasien-pasien saya yang orang diabetes yang mengkonsumsi black garlic. Ya, sesuai itu. Ya. Terus kemudian total kolesterolnya sama trigliseridanya. Total kolesterolnya juga turun. Ya. Total kolesterol turun, kemudian trigliserida juga turun. Ya. Jadi herbal itu bukan terus nggak ada efeknya, herbal ada efeknya. Kalau orang-orang yang belum tahu herbal kan begitu, oh alah, apain? Ada betul, setelah kita uji itu ada, dan memang bermanfaat herbal. Ya, next. Ya, setelah kita uji toksisitas juga rendah, ini aman ya, makanya aman. Next. Terus Mas, produk yang kedua kami adalah GERD. Ya, GERD itu gastroesophageal reflux disease. Ya. Dokter kalau dia tidak memahami gejala-gejala GERD itu dianggap penyakit jantung. Karena gejalanya mirip, ya. Sesak nafas, ya. Sesak nafas, dada seperti terbakar. Padahal itu karena apa? Asam lambung naik. Asam lambung naik melewati ya. Refluksnya melewati sphincter. Saya punya teman dosen yang sekarang pindah ke Medan, itu waktu GERD-nya kambuh, itu dibawa ke rumah sakit Bethesda Lempuyangan. Itu oleh dokternya yang nggak memahami gejala GERD, diobatinya obatnya obat jantung semua. Setelah dicek EKG normal semua, ya, dicek EKG normal semua. Akhirnya setelah ditelusur ternyata GERD, gastroesophageal reflux disease. Ya, next. Terus, nah ini biasanya terapinya kalau obat sintetik itu ada pemakaian PPI, omeprazol, ya, lansoprazol, terus kemudian pakai antasida, ditambah lagi dia pakai antagonis reseptor H2 yang pakai ranitidin, famotidin, simetidin itu. Atau mau pakai obat tambahan obat nih metoclopramid sama kemudian ditambah melapis mukosa lambung ya sukralfat gitu. Ini sebetulnya nanti kalau herbal sama saja. Herbal juga mempunyai aktivitas yang sama persis dengan obat-obat sintetik. Next. Nah ini terapinya memakai kunyit ya. Terapinya memakai kunyit kemudian memakai tepung garut ya, tepung garut ya. Tepung garut kemudian memakai tepung garut dan kunyit ya. Kemudian mekanismenya mengatasi mual memakai jahe, kemudian ya, tepung garut. Saya udah melakukan penelitian tepung garut itu sudah menghasilkan berapa ya? 3 tesis mungkin ya. 3 bimbingan saya S2 itu yang meneliti tentang Garut. Ya akhirnya dia lulus nih ya, mendapatkan gelar magister. Karena memang luar biasa Garut ini. Ya. Luar biasa Garut, dia bisa melindungi mukosa lambung sehingga nyeri-nyeri lambung akibat borok lambung atau tukak lambung atau sering dikatakan peptic ulcer disease itu bisa ya, bisa hilang. Next, Pak. Nah, ini produk saya. Dulu pernah punya nomor izin TR, tapi karena kami berpisah baik-baik, kemudian akhirnya saya produksi sendiri untuk pasien-pasien saya aja. Kalau pasien saja, nggak butuh izin TR.
Nah itu ya komposisinya adalah tepung Garut, kemudian kunyit, temulawak, sama kemudian jinten hitam, habatus sauda, sama kemudian centella asiatica adalah pegagan. Ya. Next Pak. Ya. Ini, ya nggak tahu di Kalimantan ada nggak tanaman ini Garut? Ada nggak tanaman ini? Kalau zaman saya kecil di daerah Rembang, Jawa Tengah saya sering makan ini saya. Enak banget ini. Kalau masih muda nggak terlalu tua itu direbus saja, manis-manis ini. Enak ini. Sekarang banyak tepungnya dijual di toko bahan roti. Ini pengganti tepung gandum, tepung beras. Karena kandungan seratnya tinggi. Next Pak. Ini hasil penelitian saya bersama mahasiswa, kebetulan sekarang jadi dosen di Universitas Bengkulu, sekarang lagi ambil S3 di Bandung di Unpad Pajajaran. Dengan ranitidin aja lebih bagus tepung Garut. Kenapa kok bisa begitu? Karena ranitidin itu hanya ngeblok reseptor H2 antagonis, ngeblok reseptor H2 sehingga produksi asam lambung hanya berkurang. Tapi dia tidak melindungi lambung yang sudah luka. Tidak melindungi lambung yang sudah luka. Ya. Tapi dengan tepung Garut ini ternyata jauh lebih rasio proteksinya lebih gede. Ini paling datanya dibuat-buat oleh Pak Ipul ini. Iya sih, biasanya kalau data dibuat-buat kan bisa tabel dibuat-buat disesuaikan keinginan peneliti ya. Tapi kita lihat berikutnya Mas. Kita lihat kalau gambaran histopatologi. Ya, ini kita lihat ini gambaran histopatologi lambung ini. Ya, ini yang normal. Ini kelompok normal, ini kelompok kontrol, ini kelompok yang ranitidin. Ini kelompok Garut nih, Maranta arundinase yang dosis 125, ini kelompok dosis 250, ini kelompok yang 500. Kalau kita bandingkan gambaran morfologi kelompok normal dengan kelompok ini kan beda. Ini rusak ini, lambungnya rusak ini. Ini lambungnya rusak. Ini juga masih kelihatan rusak, yang ranitidin, diberi ranitidin rusak. Yang diberi Garut itu udah ada perbaikan. Dosis rendah perbaikan, dosis menengah perbaikan ya lebih bagus. Ini yang dosis 500 sama persis dengan kelompok ini. Gambaran morfologinya sama persis. Artinya apa? Bahwa tepung Garut itu bisa kita pakai untuk mengatasi gangguan penyakit lambung, disease, peptic ulcer disease, kemudian dispepsia, atau kemudian GERD. Jadi pasien-pasien saya yang menderita penyakit GERD itu biasanya saya kasih itu. Gampang itu kalau rutin itu enak, pagi-pagi itu bangun tidur jangan minum, kan ada jeruk nipis ya. Jangan minum kopi, itu nanti merangsang ya. Bangun tidur minum ini Garut sama kasih madu dikit. Minum ini. Itu nanti akan melindungi mukosa lambung. Ya, mukosa lambung ya. Jangan minum, kan ada yang mengatakan minum perasan jeruk nipis itu malah menyebabkan asamnya meningkat. Keasaman lambung meningkat ya. Tuh. Next. Terus aja, terus. Ini sebetulnya mekanisme molekuler ya, bagaimana Garut itu bisa menyebabkan itu, dia bisa mencegah ya sebagai gastroprotektor. Next. Terus saja Mas. Next. Berikutnya kunyit. Ya. Kunyit sama dia, kandungan kurkuminnya itu bisa menyebabkan proteksi rasional nih. Karena apa? Karena dia bisa inflamasi ya,
menyebabkan inflamasi itu menjadi berkurang dan kemudian nyerinya juga berkurang. Ini saya penelitian skripsi mahasiswa dengan saya, kemudian saya publikasikan. Ternyata bagus banget juga, ya. Gitu. Ya. Ini lihat nih, ya. Ini kuratif rapuh atau proteksi rasionya. Ya. Kalau kita lihat data ini, ya, ini kan hampir sama. Ya, hampir sama ini sebenarnya. Ini secara ulkus skor ini hampir sama. Ya, gitu. Next, Mak. Ini karena apa? Kandungan kurkumin, ya, kandungan senyawa kurkumin, ya. Boleh next, Pak. Terus, Pak. Mohon maaf karena saya harus mengejar jadwal penerbangan. Terus saja, Pak. Nah, ini jantan kita produk berikutnya aja. Nah, berikutnya adalah asam urat. Yang degeneratif. Bapak Ibu ada yang penderita asam urat enggak? Iya. Saya termasuk. Ya. Saya pernah 7,2 itu sakitnya luar biasa. Baru 7,2 kan laki-laki kan 7 kan, perempuan 6. Baru 7,2 itu bengkak sekali kaki saya dan jalan itu harus nyeret. Sakitnya luar biasa. Ya. Ini karena apa? Karena kita sering makan makanan yang mengandung basa purin tinggi, jeroan, ya, emping, seafood, ya, kacang-kacangan yang over, yang berlebih, sehingga enzim santin oksidase yang ada di dalam tubuh kita, ya, itu memproduksi asam urat, ya, secara besar-besaran, ya akhirnya kandungan asam uratnya dalam darah tinggi sekali. Padahal sakitnya luar biasa. Kenapa sakitnya luar biasa? Bentuknya kristal asam urat itu kayak jarum, tusuk-tusuk. Ya. Next. Nah ini saya punya produk yang sekarang saya nggak produksi tapi sudah jadi skripsi anak-anak saya. Gitu ya. Teh sirsak sama teh kepel. Teh sirsak itu mengandung teh sirsak sama pegagan sama meniran. Kalau yang berikutnya teh kepel, berikutnya Pak, teh kepel itu mengandung ya daun kepel sama ya, pegagan. Daun kepel itu banyak ada di wilayah Jogja, pantai selatan gitu ya. Ini dulu tanaman keraton kepel itu, yang biasanya untuk mengurangi bau badan sama mengurangi kencing ya, agar tidak pesing gitu ya. Bentuknya buahnya kayak sawo gede gitu ya. Kayak sawo gede, tapi bijinya gede. Naik Pak. Ini datanya, ya, data penelitian ini. Jadi hewan ujinya pakai ayam. Ini zaman ujinya pakai ayam. Untuk membuat asam urat diberi jus ayam, jus hati ayam. Ya, jus hati ayam. Jeroan itu sebetulnya kalau di luar kan dibuang. Dibuangnya kemana? Ke Indonesia. Karena orang Indonesia pemakan jeroan. Tapi 10 menit. Ya, tapi sebetulnya Allah membuat alam Indonesia ini bisa mengurangi berbagai macam penyakit. Ya, kalau kita tahu, kayak seperti emping melinjo itu ya. Selama ini kita kan makannya emping melinjonya, empingnya ya. Kulitnya enggak pernah ya. Padahal kulitnya itu adalah penurun asam uratnya. Jadi kayak penawar asam uratnya. Sudah dilakukan penelitian itu. Bijinya, empingnya itu menyebabkan asam urat meninggi. Tapi kulitnya emping ya, kulitnya buah melinjo itu yang bisa menurunkan asam urat.
Paling makannya kalau pas makan jangan sayur asem ya. Sayur asem Jakarta itu kan ada biasanya ada melinjo ya, bijinya melinjo sama. Nah gimana caranya Pak? Ya dibikin keripik kulit melinjo aja kan. Ya. Nah terus bagaimana caranya agar Anda makan jeroan nggak apa-apa, tapi makan teh buahnya Pak Ipul itu. Itu buktinya selama 14 hari anunya ya nggak meningkat, stabil kok. Sini terus. Ini tikus saya kasih hati ayam, jus hati ayam setiap hari selama 14 hari dan kemudian saya beri herbal, kemudian saya ukur terus nih. Stabil nih. Artinya wah ini kan bisa sebagai pencegah. Ya, bagi mencegah. Gimana caranya? Kamu makan seafood banyak, makan allopurinol. Sama saja makan herbal kan? Sama sebetulnya herbal dengan itu sama dan juga punya dasar ilmiah. Ya, next one. Baik teh kepal maupun teh sesak sama, datanya sama. Tapi lebih bagus kepal, teh kepal. Ya. Nah ini yang teh sesak. Ya, kalau dilihat datanya kan lebih bagus teh sesak, teh kepal. Ya, datanya kan nih. Ya. Tadi kan kalau teh sesak, teh kepal tadi di angka 4 sampai 3. Makanya saya rekomendasikan itu minum teh sesak. Terus Pak. Terus nih enggak apa-apa, terus. Nih, ini dasar ilmiahnya. Kandungan senyawa aktif ya, flavonoid ya, itu ternyata dia bisa ya, berkhasiat nih sebagai untuk santin oksidase inhibitor. Ya, dia sebagai santin oksidase inhibitor. Ya, sehingga mencegah ya, enzim santin oksidase mengubah basa purin menjadi asam urat. Flavonoid yang ada di kepal, flavonoid yang ada di sentil asetika, yang ada di meniran, itu bisa mencegah enzim santin oksidase inhibitor. Enzim santin oksidase menjadi purin menjadi asam urat. Next. Terus saja Pak, ini itu de novo. Nah bagaimana caranya? Asam urat salah satu-satunya itu diet untuk mengurangi makanan-makanan yang mengandung basa purin tinggi. Ya kalau sudah tahu jeruan itu menyebabkan kambuhnya asam urat ya tinggalinlah jeruan. Ya. Tinggalinlah kacang-kacangan atau seafood yang memang purinnya tinggi. Tinggalkan bayam, tinggalkan jeruan tadi ya. Kecuali minum herbal tadi. Setelah makan minum herbal tadi. Jadi enggak akan meninggi. Kalau enggak ketemu produknya saya cari aja yang kandungan senyawa-senyawa apa tanaman-tanaman tadi itu. Ya. Next Pak. Terus Pak. Terus. Nah itu bagaimana mencegah hiperursemia? Ya. Gaya hidup sekali lagi gaya hidupnya. Penyakit generatif itu nih, semakin kita gaya, semakin tinggi tekanannya kan ya. Makanya jangan hidup itu jangan banyak gaya. Karena itu rumus hukum fisika itu. Ya, rumus hukum fisika itu. Kalau bapak ibu terlalu banyak gaya, itu tekanannya juga banyak. Akhirnya tekanan di berbagai organ tubuh menjadi meningkat, penyakit akan muncul. Ya. Maka kembalilah ya kepada hidup sehat ala Nabi tadi, banyak puasa. Ya. Itu sebetulnya Nabi itu ya, uswah hasanah yang luar biasa di bidang kesehatan juga. Kalau kamu pengen sehat, ya, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Tapi wegah ya Pak puasa. Puasanya cuma puasa Ramadan tok. Ramadan itu aja
bayar utangnya menjelang iku nek kelingan nek ingat ya next Pak. Nah, sekarang diabetes mellitus, kandungan kadar gula darah yang tinggi sekali ya. Diabetes mellitus karena kadar gula darah tinggi sehingga mengakibatkan berbagai macam gangguan ya, fungsi tubuh. Ingat loh Bapak Ibu, kalau orang diabetes itu komplikasinya yang mengkhawatirkan itu adalah komplikasinya. Ya, komplikasi macam-macam, semua organ kena, ginjal, otak, kemudian seksual kena, ya, hepar kena, saraf kena, mata kena. Presiden kesayangan kita Gus Dur itu kan, ya, penglihatannya terganggu karena diabetes. Gitu. Ya. Hipertensi pasti itu. Kalau orang diabetes pasti, kalau enggak segera dia hipertensi. Kalau orang diabetes, dia laki-laki, kalau diabetesnya tinggi, dia enggak bisa ereksi. Tuh ya. Next, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau Bapak Ibu diabetes, ukurannya jangan kadar gula darah, jangan hanya cek stik kadar gula darah, tapi ukurannya adalah HbA1c. Ya. Gimana caranya ke lab klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mengukur HbA1c per 3 bulan sekali. Karena kadar gula darah itu biasa hasilnya. Jadi enggak sensitif, enggak selektif. Jadi kalau Bapak Ibu pengen yang tahu apakah normal atau tidak diabetesnya, cek HbA1c per 3 bulan. Nanti akan kelihatan. Ya. Next Pak. Ya, semuanya itu kembali kepada gaya hidup tadi. Ya. Pola makan, gaya hidup. Ya. Sudah tua masih makan karbohidrat banyak, terus kemudian gula tinggi. Ya. Itu kan enggak mau ngatur pola makan, enggak mau ngatur pola hidup yang dia masih sering lembur, ya stres. Orang stres, orang sering lembur, itu kadar gula darahnya bisa meningkat. Ya. Makanya memang kalau udah saatnya jam 11, ya tidurlah. Kalau kerjaan belum selesai, tidur, nanti jam 2 bangun, dilanjutkan lagi. Sambil di sepertiga malam, ya Allah, saya mohon ya diberikan kesehatan. Ya. Cukup 2 rakaat, cukup 2 rakaat untuk tahajud. Padahal yang ngomong itu juga enggak tahu tahajud nih. Parah iki diseksa karo Gusti Allah. Produk yang saya buat itu kayu manis, ya, kemudian sambiloto, brotowali, ya, meniran, pegagan. Mas, terus Mas. Ya, ini produk yang saya buat, yang saya berikan untuk pasien-pasien saya. Ya. Nah, ini datanya. Jadi saya selalu berbasis data sehingga saya jadikan skripsi mahasiswa atau tesis mahasiswa saya. Jadi ada dasar ilmiah saat manakala saya. Sehingga perkembangan keilmuan terkait dengan bahan alam herbal itu kita ngomongnya basisnya data penelitian, bukan katanya. Ya. Katanya Pak kaum itu daun insulin atau daun keraton itu bisa menurunkan kadar gula darah. Mana data penelitiannya? Apa keraton mau mabuk mau? Ya, ini datanya. Ya. Dengan glipen juga hampir sama ini. Dengan glipen lamid hampir sama. Kita lihat di kadar di itunya Pak. Coba next ya. Nah, ini histopatologi dari pankreas tikus. Ini pankreas yang normal. Ini pulau Langerhans. Titik-titik ini adalah sel beta pankreas. Pada kondisi normal seperti ini, pulau Langerhans ini memproduksi sel beta pankreas itu memproduksi insulin.
Kalau orang diabetes, ini produksi insulin itu berkurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin. Ya. Ini adalah kelompok kontrol yang saya suntik Aloxan sehingga rusak, ya. Sehingga rusak. Ya. Ini posisinya enggak seperti ini kan bentuknya, udah rusak. Sel beta pankreasnya juga sedikit. Ya. Ini yang kelompok glibenclamide. Ya, kelompok glibenclamide yang memang terbukti secara ilmiah, secara klinis sudah digunakan untuk obat-obat diabetes. Ini yang dosis rendah dari herbal kencing manis. Ini belum bisa mengatasi kerusakan akibat Aloxan. Ya. Kalau yang ini dosis menengah lumayan mulai terbentuk. Tapi yang dosis tinggi hampir sama. Bentuknya pulau hernian sama dengan ini kan. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian diabetes itu harus dikombinasi antara data kadar gula darah atau HbA1c plus ya, histopatologi dari pankreas. Sehingga nanti harus klop data itu. Kalau enggak klop dipertanyakan, oh enggak benar berarti penelitianmu. Ini kelihatan dari sini. Ya. Next. Nah, pencegahan diabetes ya berat badan. Ya, seperti saya turunan berat badan. Dulu waktu saya kuliah S3 di Korea itu berangkat Korea itu 96 kilo. 1 tahun itu menjadi 70 kilo. 1 tahun menjadi 70 kilo. Ya. Turun berapa itu ya? 26 ya. 26. Gimana caranya? Jalan kaki, berangkat jalan kaki, ya, naik pulang jalan kaki 3 kilo. Jadi sehari 6 kilo. Bis enggak naik bis nama? Ya ada, tapi enggak punya uang untuk naik bis. Nah itulah, ternyata orang sehat, orang miskin itu jauh lebih sehat daripada orang yang kaya itu karena orang miskin kan enggak banyak gaya ya. Dia enggak banyak gaya, dia enggak mau naik bis, enggak mau naik taksi kan, karena enggak punya uang. Ya, akhirnya jalan kaki kan, untuk mencapai tujuannya yang 3 kilo, berangkat 3 kilo, pulang 3 kilo. Secara otomatis berolahraga kan ya. Dan pola makannya menjadi yang makannya banyak nasi, ukuran tukang itu, karbohidratnya banyak. Kan kemudian dengan aktivitas fisik kan dibakar ya. Iya kan? Dibakar. Sehingga enggak disimpan dalam bentuk lemak atau enggak disimpan ya dalam bentuk gula tadi. Itu ya. Jadi 70 saya. Tapi setelah pulang ke Indonesia kembali ke selera asal lagi. 100 meter pakai motor itu. Ya akhirnya lama-lama obes lagi, ya perut gendut lagi. Ya. Tapi sekarang mulai berapa bulan, ya, hampir setahun ini mulai jalan kaki. Olahraga, kemudian pola makan sehat, ya, screening rutin cek ya, 3 bulan sekali HbA1c. Ya, manfaatkan kartu BPJS-nya. Next ya. Nah itu yang dulu saya pernah punya izin TR nih, tapi sekarang saya produksi sendiri untuk ya pasien-pasien saya. Ya apoteker merangkap tabib. Kita punya ilmunya kok. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena waktunya udah jam 3. Saya harus berangkat ke bandara. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya dan menambah motivasi kepada adik-adik untuk belajar yang lebih rajin ya. Ya. Kita akan merubah kondisi kita dengan pendidikan. Ya. Kita merubah ya keadaan diri kita yang asalnya enggak sejahtera menjadi sejahtera itu dengan pendidikan. Ya. Maka bagi adik-adik ya, teruslah belajar, ya. Teruslah belajar. Ya. Saya dulu hidup di lingkungan pesantren, itu udah biasanya. Jadi dengan kondisi yang pas-pasan, ya. Pada akhirnya, ya dengan belajar sampai setinggi-tingginya,
saya bisa akhirnya bisa ketemu kalian kan, bisa ketemu kalian. Kalau enggak mungkin saya bisa sampai ke sini dan bisa keliling seluruh Indonesia menjadi asesor. Ya. Enggak usah khawatir ya, enggak usah khawatir kalian kuliah dari mana enggak. Kalau kalian mau, semua ada jalan. Sekarang internet terbuka semuanya kok, jurnal terbuka semuanya. Ya. Tinggal kemauan dari kalian untuk bagaimana mencari ilmu. Ya. Banyak kok ya. Contohnya anak saya yang saya lulus pesantren. Anak saya dari pesantren. Ya bisa masuk sekolah negeri sampai kemudian S2-nya di Amerika. Ya, anak-anak pesantren enggak kalah, anak-anak aswaja enggak kalah. Ya. Ya semuanya kembali pada kalian semuanya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika mungkin penjelasan saya enggak sehebat teman-teman yang narasumber yang lain. Mohon maaf karena saya harus berangkat ke bandara untuk pulang. Pesawat saya di reschedule oleh kelompok JT itu ya, kelompok Lion Group. Saya harus pulang ke Jogja mestinya besok pagi tapi diubah sore, saya nggak mau, saya makanya sore ini. Tapi wajar lah kalau naik kelompok JT ya. Bapak Ibu udah tahu singkatan JT nggak? Lion kan kodenya JT ya. Tahu Pak? Ada yang tahu singkatan JT? Nggak tahu. Oh berarti pasti kalau delay marah-marah ini. Nanti. JT itu adalah jelas telat. Oke Pak, habis ini mau langsung kita pendatangan MOU atau tanya jawab dulu 1-2 pertanyaan? Langsung MOU. MOU-nya cuman nanti kan dekan ya, itu tanda tangan. Iya tanda. Oh iya. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang ingin bertanya dari sebelah kanan atau sebelah kiri, 1 atau 2 pertanyaan. Iya. Ini menarik loh tentang pemanfaatan obat bahan alam pada penyakit degeneratif. Boleh Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini kan tentang kesehatan kita ya Pak. Kebetulan tadi malam saya kena GERD dan ini masih Kena GERD? barusan aja diinfus Pak. Kenapa GERD? Ini kesalah makan mungkin saya Pak. Untuk pertanyaan saya, bagaimana kami mendapatkan produknya Bapak? Itu aja. Makasih Bapak. WA saya Bu, saya kirim. Siap Pak. Kalau enggak itu anu aja Bu, pakai yang tepung Garut. Kalau enggak tepung Garut Ibu beli di pakan bahan roti itu atau di pasar nih ya, biasanya ada jual tepung Garut ya. Terus Ibu ambil 1 sendok, 1 gelas 300 ml itu ya, hangat dilarutkan ya. Kasih madu Bu. Ya, tapi madu yang asli ya Bu ya. Madu asli, jangan madu palsu loh Bu. Kalau madu asli itu, Ibu tahu bedanya madu asli dengan madu palsu? Oh. Saya tahu Pak, apa Pak? Saya tahu Pak, madu asli sama madu palsu. Madu asli sama madu palsu saya tahu. Kalau madu asli bisa dilempar piring, kalau madu palsu tidak. Pinter nih. Kalau madu asli itu Ibu pasti mengelempar piring itu kalau karena saya pernah melakukan penelitian terkait dengan madu hutan, madu TJ, madu hutan Sumbawa. Itu ternyata madu hutan asli yang dari Sumatera bagus. Itu bisa melindungi mukosa lambung tadi. Plus madu, makanya kalau bisa pagi hari itu pagi minum air hangat sama kasih madu dikit sama tepung Garut. Ibu cari di pasar atau di toko bahan roti.
Kalau Bu nggak dapat WA saya. Nah, gitu ya. Baik, sekian kuliah pakar hari ini. Sebelumnya kita sesi dokumentasi Pak untuk foto bersama. Penyerahan MOU Pak sekalian. Nanti dibawa. Iya. Baik, sesi berikutnya doa. Untuk doa dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah syakir wa lakal hamdu hatta tasarfa wa lakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم اغفرك أوسع من ذنوبنا ورحمك أرجى عندنا من أعمالنا ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك ولا برحمد ولا نجعل الدنيا أكره همنا ولا مبول علينا وانصرنا على من عادينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نزم أهوالنا وحسن أعمالنا ولسنا من علم المبرد والذل واعصمنا من البلاء والبواء والطاعون ومن شرور الأعداء جميع أمور الدنيا وحسن مرادنا بالخير. يا مدبر دبر يا مسير يسير فإنا ينسر العسير إليك بيبصر. يا من لا بهناج إلى البيات والنسع حاجتنا إليك كبير. يا محول الحوال والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم كثر النوال وما حالق جميع الأنعال وفعنا لنبية الحريف جميع الأبوال والأبوار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maju dulu sebentar untuk foto bersama.